Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Shalom, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Shalom juga Bapak Ibu saudara-saudari yang menyaksikan lewat live streaming. Kira pada pagi hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Sebelum kita mau mulai ibadah kita hari ini, saya boleh undang untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan shalom, welcome home. Selamat beribadah untuk pagi hari ini. Kembali duduk Bapak Ibu. Pada pagi hari ini sebelum kita mau mulai, kita mau bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Kau yang berikan kami nafas kehidupan Yesus. Kau yang berikan kami sukacita dan damai sejahtera daripadamu ya Bapak. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan, Kau hantar sampai gereja dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun ya Bapa. Tuhan, kami mau serahkan hati kami hari ini Tuhan. Kami mau tanggalkan semua beban kami Yesus. Saya akan berfokus hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia pada pagi hari ini. Karena Tuhan yang sudah jagai kita, karena Tuhan yang sudah pelihara kita. Terimalah Tuhan ucapan syukur kami Yesus. Terima kasih Yesus, kami datang. Mari Bapak Ibu, angkat suaramu, kita mau puji Dia lebih lagi pada pagi hari ini. Pagi hari ini Yesus, terimalah ucapan syukur kami Bapa. Oh terima kasih, kami mau puji Kau. Oh haleluya, haleluya. Biar kami mau puji Kau, kami mau sembah Kau. Terima kasih ada di tempat ini Yesus, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat segala hal yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Di atas segala raja, layakan kami Yesus. Oh terima kasih, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami mau naikkan pujian ini bersama-sama Tuhan. Kami mau sembah Engkau lebih lagi. bersama-sama. Ku yakin
bersuara, nyatakan ku menyembah Engkau Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri, kita nyatakan pujian ini bersama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Karena ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Nyatakan segenap jiwaku, Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Haleluya. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku nyatakan, segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku nyatakan menyembah, Kau besar Tuhan. Kau besar, Kau besar, Kau besar. Mari satukan suara, angkat tanganmu dan nyatakan. Ku yakin Kau Karena hadir kami yakin di Tuhan, sini. Kau hadir di tempat ini Yesus. Ku Kau yang punya hati kami Bapa, Kau yang punya hidup kami Tuhan. kuasa yang Yes, Lord. tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Mari Bapak Ibu, kita mau kasih lebih lagi untuk Tuhan kita. Kita mau angkat tangan kita dan nyatakan bersama-sama satu hati. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan.
Bapak Ibu. Ucapan syukur kalian pada pagi hari ini dari hati kalian yang paling dalam. Biarlah Tuhan dengar Bapak seruan hati kami Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau yang paling termanis Bapa. Kami mau rasakan hadirat-Mu lebih lagi Tuhan pada pagi hari ini Yesus. Kami mau tanggalkan semua beban kami Tuhan. Kami mau taruh di bawah kaki-Mu Tuhan. Hati kami milik-Mu Yesus. Kiranya Tuhan kami mau mulai ibadah kami Tuhan pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Yang sudah siap untuk memuji Tuhan boleh katakan amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita pada pagi hari ini. Coba lihat kiri kanannya lagi Bapak Ibu. Sudah bertambah orangnya. Kembali kita nyatakan Shalom, welcome home. Selamat beribadah di rumah Tuhan. Haleluya. Sudah siap memuji Tuhan Bapak Ibu? Yang sudah siap boleh katakan haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Kita memuji Dia pada pagi hari ini. Saya mau lihat spirit ya pada pagi hari ini. Amin. Saya mau lihat tangan-tangan yang terberkati pada pagi hari ini. Boleh saya lihat tangannya? Haleluya. Nyatakan bersama-sama. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya Untuk apa? untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan kiri kananmu. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Waktunya kapan? Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Jemaat Tuhan sama-sama katakan. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Setia Bapak? Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Siapa? Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Saya mau lihat tepuk tangannya di atas kepala semua kawan. Katakan. Mari kita Siapa? umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya Amin. untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Are you ready? 1, 2, 3, let's go. Bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Jemaat Tuhan katakan bersama-sama. bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut. Siapa yang mau mengaku Tuhan kita luar biasa? Yes. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bisa kasih lebih lagi di Tuhan kita? Katakan. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, sebuah lidah
Tuhan hari ini boleh lambaikan tangannya. Kita mau puji Dia lebih lagi, amin. Pada pagi hari ini kami mau terima Tuhan sukacita daripada Engkau Yesus. Kita nyatakan bersama-sama. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa Yang merasakan kasih-Nya mana? dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang Angkat tanganmu. bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga penuhiku. Bisa Bapak Ibu lagunya? Kita puji Dia sama-sama, amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan Yang merasakan kasih-Nya kasih-Nya dalam hidupnya boleh nyatakan di tengah bersama-sama, amin. badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, Katakan ke kiri kananmu. takkan hilang kekuatanku. Katakan Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Kita kasih lebih lagi Bapak Ibu. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, Kembali katakan ke kiri kananmu. takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Oh. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Boleh kembali kita berikan kemuliaan paling luar biasa untuk Tuhan kita pada pagi hari ini. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Dan kita akan memberikan persembahan yang pertama. Saya undang beberapa orang yang bertugas. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita mau bersatu di dalam doa. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Kami menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan keluarga yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua pekerjaan dibuat berhasil, semua hutang terlunaskan dengan cepat. Kami memiliki rumah di bumi dan di surga. Kami menerima kenaikan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya, serta keluarga yang harmonis. Tidak ada kemandulan, semua penyakit dan kerugian dihalau dari hidup kami. Keluarga, pekerjaan, kesehatan, serta kerohanian kami pun diberkati. Sekarang kami beri persembahan yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Saat mataku memandang keajaiban karya
aku ini yang Engkau hargai dan cintai. Selalu saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jelang tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Nyatakan dengan iman-Mu. Dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jelang tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Karena esok akan ku jelang, esok kan ku jelang tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Sekali lagi Bapak Ibu nyatakan dengan iman. Esok kan ku jelang tanpa keraguan. Karena apa? Surya kan terus ada. Terima kasih untuk sembahannya. Tuhan Yesus pasti memberkati. Sekarang kita akan masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Nya. Biarlah Tuhan, kami mau serahkan hati kami, pikiran kami, mata kami, semua tertuju hanya kepadamu Yesus. Kau berbicara kepada kami melalui hamba-Mu ya Yesus. Jadikanlah kami serupa dengan gambaran-Mu. Kami merendahkan diri kami hari ini Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Yes Lord. Kita nyatakan pujian ini bersama-sama. Dengan segenap hati dan jiwaku, Kami mau datang Tuhan pada ku pagi hari ini datang Yesus. padamu Yes Lord. dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri, nyatakan bersama-sama. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Mari satu suara nyatakan bersama-sama.
menjadikanku indah dan semakin indah bagimu, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sungguh Tuhan, Engkau permata hati kami Tuhan. Karena kasih anugerah-Mu, kami dulu manusia yang berdosa. Karena pengorbanan-Mu lah kami semua dilayakkan. Semua dosa-dosa kami sudah ditebus Engkau di atas kayu salib. Karena pengorbanan-Mu yang luar biasa, sehingga kami diperdamaikan dengan Bapa kami yang di surga. Bela kasih anugerah-Mu ini Tuhan hidup di dalam diri kami. Jadikan setiap pribadi kami yang terus merasakan kasih-Mu yang luar biasa itu. Sehingga kami bisa mengimpartasikan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga dimanapun kami berada, hanya kasih-Mu yang berbicara. Baik di keluarga, di lingkungan, di tempat usaha, di tempat kerja, di pasar, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Biarlah kasih Tuhan yang terus terpancar, terus menerangi, terus menjadi garam bagi dunia ini. Sehingga setiap orang merasakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi-Mu yang indah ini. Kami percaya setiap kami yang datang ke tempat ini karena rindu bersekutu dengan Engkau. Kami sangat dipuaskan. Pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan, kami percaya menyenangkan hati-Mu dan menarik hadirat-Mu datang untuk memberkati setiap kami. Sehingga kami yang datang dengan lemah lesu, kami percaya kami pulang dengan penuh kekuatan. Kami yang datang dengan sakit penyakit, kami pulang akan mengalami kesembuhan. Kami yang datang dengan berbagai masalah, kami pulang ada solusi dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur bila Engkau melihat setiap kebutuhan hati kami. Saat ini Tuhan, kami mempersiapkan waktu kami. Kami mempersiapkan hati kami, telinga kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Ajar kami mendengar dengan baik dan siap untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kami. Jangankan katakan kami mengasihi-Mu. Seperti firman-Mu katakan, kalau kami mengasihi Engkau, maka kami akan menuruti perintah-perintah-Mu. Maka saat ini Tuhan, Engkau olah, Engkau bentuk hati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu dan tempat ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa, yang siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Shalom semuanya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Silakan duduk. Terima kasih kepada tim pemusik, WL Singer, penari, semua yang kita sudah melayani kita ya. Luar biasa. Bapak Ibu merasa diberkati? Ayo kita berikan aplaus kepada mereka. Haleluya, haleluya. Ya. Hari ini ya, tema yang diberikan kepada saya adalah saya saya ucapkan terima kasih kepada hambanya Pak Yoel yang dan Ibu bersama segenap pengurus yang sudah mempercayakan pelayanan ini kepada saya. Ya, hari ini ya saya ucapkan terima kasih. Mungkin ada yang sudah pernah mengenal saya atau belum? Banyak yang ragu, ya belum. Ya, berarti saya harus memperkenalkan diri. Nama saya ya Hendro Tohalim. Ya, saya melayani di satu gereja yaitu GBAP Bunga Bakung Robinson di apartemen Robinson Jembatan 2. Ya, dan saya mempunyai 3 anak. Ya,
5 cucu, dan 1 orang istri. Tentunya. Amin. Ya. Ya, itulah ya, saya memperkenalkan diri. Tema yang diberikan kepada saya adalah melayani dengan kerendahan hati. Jujur saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita tahu sebagai manusia dari zaman dulu ya sampai saat ini itu makin kenceng. Orang itu ingin, semua manusia itu punya kerinduan, ingin diakui, ingin dihormati, ingin dihargai atas apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada amin? Ya, itu kenyataan. Seringkali kita akan merasa kecewa ya bila kebaikan kita itu tidak dibalas atau tidak dihargai. Ya, kita sudah berkata saya sudah berjelit lelah ya, tidak mendapatkan pujian. Kita bekerja, kita melayani, tetapi hati kecil kita sering bertanya, apakah usaha saya, pelayanan saya dilihat orang enggak? Apakah saya ini dipuji enggak? Dihargai enggak di gereja ini? Tetapi Yesus mengajarkan bahwa kebesaran dalam kerajaan Allah bukan ditentukan oleh jabatan, melainkan oleh kerendahan hati dalam melayani. Katakan teman kiri kanan Anda, kerendahan hati. Haleluya, haleluya. Saya mau tanya permisi. Kira-kira di sini semua paham ya kerendahan hati? Kerendahan hati itu lawan katanya apa? Apa? Kerendahan hati lawan katanya apa? Sombong. Ya. Orang sombong, saya percaya jemaat GSJA Cendrawasih semuanya orang yang rendah hati. Coba lihat teman kiri kanan Anda. Ada wajah kesombongan enggak? Saya percaya ya, orang-orang yang sombong tidak cocok dengan komunitas di tempat ini, katakan amin. Ya, jemaat di sini semua yang rendah hati. Ada amin? Ya, jadi kalau yang sombong itu nggak bisa berkumpul dengan orang yang rendah hati. Ya, kalau orang rendah hati berkumpul itu dahsyat. Ya, semua mengalah, semua belajar melayani. Jadi setiap orang percaya itu kita dipanggil, dipilih, berada di gereja ini bukan hanya duduk diam. Tetapi Tuhan mau pakai setiap pribadi kita, siapapun Anda. Tuhan tidak melihat pendidikanmu, tidak melihat hartamu, tidak melihat ya kepintaranmu. Tapi Tuhan mau setiap kita itu kita dipanggil untuk melayani. Katakan amin. Tuhan tidak pernah melihat apa yang kita lakukan, tetapi Dia menilik hati saat kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Pernah tanya nggak Bapak Ibu, apa yang Tuhan ingin saya lakukan untuk gereja ini? Apa yang bisa saya lakukan untuk jemaat di tempat ini? Banyak orang pelayanannya terlihat hebat di luar, tetapi kehilangan nilai di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena dilakukan dengan penuh kesombongan. Ya, saya pernah dikasih tahu seorang pendeta. Dia mempunyai jemaat yang luar biasa. Saat dia ditegur, dinasehati, dia bakal katakan, kalau saya tidak ada di gereja ini akan tidak bisa berapa-apa. Karena dia merasa orang yang sangat pintar, orang menjadi inti ya dari gereja itu. Itulah roh kesombongan. Di dalam kita melayani sering terjadi juga. Ya, orang melakukan pelayanan karena persaingan. Kok orang itu bisa, saya nggak bisa. Maka kita bersaing supaya kita bisa menyamai.
Atau kita mencari pujian manusia? Hari ini kita mau melihat firman Tuhan. Di 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 6. Kita akan baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu akan mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Katakan amin. Ya, Rasul Petrus menulis surat ini kepada jemaat yang pada saat itu sedang mengalami penderitaan dan tekanan dari pemerintah. Ya, mereka dikejar-kejar, mereka mau ditangkap. Tapi masih sempat di dalam situasi yang sulit ini Petrus menasihati para pemimpin. Penatua itu adalah para pemimpin yang dipercayakan Tuhan untuk memimpin jemaatnya. Untuk tetap apa? Intinya adalah tetap hidup dalam kerendahan hati. Walaupun kamu disiksa, kamu dianiaya, kamu dihina, tetap lakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan, yaitu pelayanan dengan kerendahan hati. Katakan amin. Ya, jadi dalam situasi yang sulit ini Petrus menasihati para pemimpin dan jemaat untuk tetap hidup dalam kerendahan hati. Jadi pelayanan yang benar bukan tentang bagaimana orang-orang yang meninggikan diri, tetapi tentang kita bagaimana memuliakan Tuhan dan membangun sesama. Katakan amin. Jadi kerendahan hati adalah fondasi asli pelayanan Kristen. Kita mau bongkar satu persatu bagaimana kita melayani dengan kerendahan hati. Yang pertama, melayani tanpa pamrih. Ya. Jadi kita melihat segala sesuatu pelayanan dalam gereja itu diarahkan untuk melayani orang lain. Dengan apa? Dengan hati yang tulus, tanpa motivasi atau pamrih tertentu. Tetapi tanpa disadari setiap diri kita. Seringkali kita itu ya di saat kita melayani masih tersimpan motif-motif ya yang mendasari, yang bersifat kadang-kadang egois. Ada enggak? Ya, kita melayani. Kita katakan saya melayani dengan tulus. Tetapi di saat kita dikata-katain, pelayanan kita tidak dianggap, kita masih bisa bertahan enggak? Apalagi sekarang kita lihat ya di dalam media sosial sekarang. Kalau sedikit aja kita salah ngomong, itu semua orang viral ya, mencelah ya, sampai kita hilang dari peredaran. Ya, sembunyi. Karena apa? Kata-kata dari netizen ini sangat luar biasa. Apalagi kita sebagai pelayan Tuhan, kalau kita tidak mempersiapkan diri dengan baik, ya bahwa saya melayani itu tanpa pamrih.
Tidak memikirkan saya ini dipuji, dihormati atau tidak. Itu yang saya lakukan sesuai apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Saya melayani dengan tulus. Saya melayani dengan untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk dihormati, bukan untuk dihargai, bukan untuk dipuji. Tetapi banyak orang yang saat ini mungkin di dalam satu posisi jabatan di dalam gereja. Itu sering nggak sadar. Ya. Saya sendiri yang berdiri di sini, saya harus bertanya kepada Tuhan. Apakah pelayanan saya ini karena saya karena ada sorotan kamera, karena ada lampu? Itu bukan tujuan saya. Yang saya mau lakukan adalah karena ketulusan. Tuhan panggil saya karena saya mendengar sendiri bagaimana Tuhan menangkap saya. Saat saya datang melayani, saya katakan, Tuhan, saya mau melayani Engkau. Ya, dari hal yang kecil. Kalau saya bisa, ya, karena dulu saya ya terhitung seorang pengusaha di Tanah Abang. Saya mau pakai keuangan saya untuk memberkati pelayanan di tempat saya melayani Tuhan kasih saya. Saya datang lebih awal. Saya sering nyapu lantai. Saya menyusun kursi-kursi. Selesai pelayanan saya melihat biasa banyak botol aqua, ada kertas-kertas permen dan segala macam yang ada di lantai, saya bersihin. Saya datang lebih awal, pulang paling akhir. Dan di saat saya masuk pelayanan, mama saya ngomong, kamu mau melayani Tuhan. Ya, sebelum saya mau bersaksi, sebelumnya saya dengar Tuhan bilang, kamu apakah enak hanya duduk dan melayani yang kayak gitu? Enggak. Saya panggil engkau untuk menjangkau bangsamu, sukumu. Karena saya datang dari kota Singkawang, yaitu Kalimantan Barat. Banyak orang yang di dalam sukumu yang tidak bisa bahasa Indonesia dan tidak bisa baca Alkitab. Saya mau pakai engkau menjangkau jiwa mereka dengan bahasa kek. Saya kaget, Tuhan. Selama ini saya enak-enak aja jadi jemaat. Tapi di saat saya mau masuk pelayanan, mama saya pesan. Mama dengar kamu mau melayani Tuhan. Tapi ingat pesan mama. Di mana Tuhan panggil dan Tuhan pilih engkau melayani di gereja itu, setia di dalam gereja lokal dalam keadaan apapun. Dan ingat, engkau harus menghargai, menghormati pendetamu, gembalamu. Jangan sekali-kali pakai tanganmu untuk menunjuk-nunjuk hamba Tuhan yang dipercayakan. Karena hamba itu dipilih dan diurapi Tuhan. Ingat, Raja Daud tidak berani menjamah Raja Saul. Dan engkau harus melayani dengan hati yang tulus. Saya katakan, amin. Mama saya selalu mendoakan. Jadi kita melayani itu bukan karena kita mau mencari muka. Supaya kita dikenal oleh hamba Tuhan. Tapi kita melayani sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tadi ayat yang itu di sana dikatakan, aku menasehatkan para penatua. Kalau saya permisi tanya, di sini siapa yang sudah percaya Tuhan 1 tahun? Nggak ada. Kita naikin 2 sampai 5 tahun, siapa? Nggak ada. 6 sampai 10 tahun. Wah, hebat. Semua jemaat yang lama. Berarti sudah jemaat yang dewasa. Katakan amin. Ya, di sini dikatakan penatua. Ya. Berarti kalau saya ngomong di atas ini nggak ada penabai. Ya, semua udah penatua ya. Di antara kamu sebagai penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapatkan bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak.
Ya, firman-Nya, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena masih mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Bapak Ibu percaya, Bapak Ibu dipilih, dipanggil untuk ada di gereja ini karena ada pesan Tuhan kepada Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu percaya nggak? Bapak Ibu semua ini penatua, orang yang sudah dewasa rohani. Hari ini firman Tuhan apakah katakan? Gembalakan. Jadi bukan hanya hamba Tuhan atau pengurus atau yang menatar ya ibadah ini. Kita ini semua penatua. Pesan Tuhan apa? Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Coba tunjuk kanan kiri Anda. Engkau gembala, engkau penatua. Ya. Kenapa saya katakan gini? Siapa yang di sini sudah berkeluarga? Coba angkat tangan. Wah, banyak ya. Bapak itu ditunjuk sama Tuhan, dipilih masuk dalam satu keluarga. Kita ini sebagai gembala, menggembalakan istri kita, menggembalakan anak-anak kita, menggembalakan cucu-cucu kita. Ada amin. Ibu rumah tangga juga gembala, menggembalakan anaknya, mendidik, memperhatikan pendidikan anaknya. Apakah dia sudah makan? Apakah dia kelaparan? Apakah dia lagi sakit? Apakah dia kedinginan? Kita semua adalah gembala. Katakan, saya adalah gembala. Ya, hari ini tidak ada alasan kita tidak mengembalakan. Jadi pengembalaan adalah salah satu tugas panggilan gereja untuk menolong dan mengajar orang percaya menyadari hubungannya dengan Tuhan. Jadi pengembalaan itu mencari, mengunjungi anggota jemaat supaya satu persatu dibimbing untuk hidup sebagai pengikut Kristus. Jadi hari ini kalau kita sadar kita adalah gembala, maka jangan membiarkan. Ya, kita percaya Tuhan katakan, pemazmur sendiri Daud katakan, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ya, Dia akan membawa kita ke tempat ya yang penuh makanan, penuh air. Di saat ada bahaya kita jaga. Bagaimana kita katakan setiap kita adalah penatua atau gembala? Apakah domba-domba yang Tuhan percayakan hanya 2-3 ekor itu sudah kita lakukan dengan baik? Kalau kita tidak bisa melayani dengan tulus, maaf ya, kalau kita berkeluarga karena berdasarkan cinta suami istri, ada keluarga yang sekarang tidak mau punya anak karena merasa repot. Ada di sini pasangan yang tidak mau punya anak, mereka lebih senang pelihara anjing. Ya, jadi jangan salah kalau kita pergi ke mall, kita lihat stroller, ya lagi didorong, kadang kita mikir anak ada bayi di situ, ternyata ada guguk di situ. Ya, pakaiannya cakep, dikasih topi, dikasih pita. Wah, ya mereka lebih mencintai guguk daripada manusia. Kita ini sebagai manusia, kadang-kadang kita ini, bagaimana Tuhan percayakan kita sebagai gembala, anak-anak kita tidak dididik dengan baik, ya suami istri ribut terus, tidak ada pengembalaan, tidak ada seorang hati gembala di dalam keluarga. Yang tugas kita adalah membawa mereka itu kepada Tuhan. Jadi kita semua ini adalah gembala. Suami adalah gembala, istri adalah gembala. Anak-anak apa yang saya bisa gembalakan? Anak-anak kecil, anak-anak muda, ya dengar, anak-anak muda juga sebagai gembala di tempat kalian, di tempat studi kalian. Engkau harus menjadi teladan, engkau harus bisa menjadi seorang gembala yang baik, menuntun teman-temanmu yang sesat, teman-temanmu yang hidup di dalam kegelapan, yang masih ya mempunyai kelakuan yang labil, engkau yang sendiri membimbing. Kalau engkau seorang bos, maka karyawanmu adalah domba-dombamu. Gembalakan.
Jadi untuk mengurangi kemungkinan kegagalan kepemimpinan harus dimulai dengan menantang paradigma masa kini tentang ukuran keberhasilan. Dalam arti apa? Banyak orang mendirikan, merintis gereja atau persekutuan, mereka ingin memperoleh atau memiliki gereja yang besar, menjadi hamba Tuhan yang terkenal. Tetapi itu berlawanan dengan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kalau engkau mau itu menjadi beda dengan memperoleh atau memiliki. Menjadi seperti Kristus. Kita ini banyak punya orang yang punya ambisi supaya gereja kita bisa menjadi mega church. Kita bisa terkenal kemana-mana. Kita merasa bangga. Kita mau permisi tanya, ya, saya bukan menjas gereja yang besar, menjas pendeta, tapi tanda kutip, kalau hati mereka hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan mereka melayani dengan tulus, kita berikan aplaus kepada mereka. Tapi kalau motivasinya sudah menyimpang, permisi, ya, ambisinya hanya untuk memperoleh, memiliki, tapi bukan menjadi. Semua pelayan Tuhan harus sadar bahwa jemaat adalah milik Tuhan, bukan milik pribadi. Jadi banyak orang yang memanfaatkan jemaat untuk eksploitasi, untuk supaya mereka terkenal, untuk supaya mereka diberkati. Ya, Mazmur 100 ayat 3, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Lihat teman kiri kanan Anda, engkau umat Tuhan. Ini semua adalah milik Tuhan yang harus kita hargai dan harus kita bimbing, yang harus kita gembalakan. Itulah tugas kita. Itu bukan karena milik kita. Pelayanan adalah panggilan, bukan alat untuk mencari keuntungan. Yohanes 21 ayat 15. Ya. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi tidak ada alasan orang tidak melayani. Jadi setiap kita ini dipanggil untuk melayani. Tapi kita ingat, itu bukan alat untuk mencari keuntungan. Tetapi itu hati. Karena kita mengasihi, seperti Yesus tanya kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kalau Bapak Ibu yang hadir di tempat ini mempunyai hati mengasihi Tuhan, maka perintah ini sama kepada kita. Gembalakanlah domba-dombaku. Orang yang belum percaya Tuhan yang ada di luar, itu juga domba Tuhan yang lagi yang hilang. Harus kita cari, harus kita injili, harus kita panggil supaya mereka bisa masuk di dalam komunitas. 1 Petrus 10 ayat 4 sampai 1 Petrus 4 ayat 10, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ya, jadi layani seorang yang lain sesuai dengan karunia. Tuhan tidak paksakan kalau bukan menjadi karunia kita. Tuhan akan memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk melayani karena Tuhan sudah memberikan karunia. Karunia orang beda-beda. Talenta yang Tuhan berikan itu beda. Tapi kalau Tuhan sudah kasih kamu talenta, engkau sembunyikan, karunia yang Tuhan berikan kepada engkau, kamu sembunyikan,
kamu tidak pakai, maka sangat, ya, nanti kalau Tuhan datang dia akan mencela kita. Maka pakailah, ya, karunia. Coba tanya, karunia apa yang Tuhan berikan kepada saya? Mungkin Bapak Ibu seorang yang, ya, bisa memperhatikan, ya, siapa yang hari ini tidak datang. Bapak Ibu bisa menjadi pemerhati, ya, datang kepada gembala, Pak, saya mau terlibat menjadi pemerhati. Ya, siapa yang tidak datang nanti tolong minta HP-nya, saya kontak satu persatu, tanya kenapa nggak hadir ibadah. Ya, apakah ada yang didoakan, apakah Bapak sakit, apa Ibu sakit, ada masalah nggak? Ya, itu pelayanan. Bapak Ibu kalau, ya, yang memperhatikan, wah, ruangan ini udah cakep. Ya, ada yang kurang di mana? Ya, bisa menjadi, ya, bagian sarana prasarana. Ada ibu-ibu yang punya skill, bisa masak. Ya, saya sangat tertantang dengan satu gereja. Ya, mereka, gereja itu teman kita yang melayani, dia membawa jemaatnya. Dia tanya, siapa ibu-ibu yang di sini bisa bikin empek-empek, bikin apa? Ayo ajar kepada jemaat Prasejahtera, mereka bikin empek-empek sampai dirasa semua enak. Akhirnya mereka membuka stand dengan, ya, bergotong royong, dan ternyata hasilnya luar biasa. Mereka diberkati. Ada di sini yang ibu-ibu pintar masak? Haleluya, bisa menjadi berkat. Atau siapa di sini ibu-ibu yang pintar bikin kue? Ajarilah mereka yang belum punya skill itu. Itu pelayanan. Ya, pelayanan tidak semuanya harus berdiri di mimbar. Tidak selamanya itu harus tampil dengan, ya, yang kelihatan. Justru pelayanan itu banyak yang tidak kelihatan. Melayani berarti punya beban, mau merawat, menjaga, dan memperhatikan jiwa-jiwa. Markus 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi penebus bagi banyak orang. Katakan amin. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sadar, hari ini saya gembala loh, hari ini saya penatua loh. Coba tanya Tuhan nanti pulang, apa yang Tuhan mau saya lakukan dalam hidup ini? Jangan, ya, kita membiarkan, ya, terutama kita gembalakan dulu keluarga kita. Gembalakan, ya, engkau sebagai seorang bos, gembalakan karyawanmu dengan baik. Engkau sebagai bos di pasar, engkau bisa menggembalakan domba-domba itu yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, kita mau belajar seperti Yesus datang bukan untuk melayani, untuk dilayani, tapi melayani. Tetapi kebanyakan kita mau dilayani, benar gak? Lebih senang kalau kita dilayani, benar gak? Ya, hari ini Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi apapun yang kita lakukan kalau dengan hati yang tulus, lakukanlah, kita lakukan untuk Tuhan. Seperti kita melayani Tuhan, bukan untuk manusia. Kita melayani bukan karena mau dipuji, dilihat manusia, tapi kita mau menyenangkan hati Tuhan. Matius 18 ayat 3 sampai 4. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Banyak orang, ya, melayani karena merasa pintar, merasa punya skill. Tapi Tuhan katakan, kamu melayani, ya, harus bertobat seperti anak kecil. Kalau anak kecil kita tanya, kamu mau jadi apa? Saya mau jadi dokter. Ya, murni, saya mau jadi polisi. Ya, nggak ada embel-embel. Tapi manusia dari kecil udah sombong. Saya katakan sombong itu adalah sifat dari manusia. Ya, saya mau bersaksi, cucu saya ya kemarin, ya, yang mengasuh dia itu yang sekarang udah umur 6 tahun. Ya,
Dia diasuh seorang pengasuh karena sudah married dan hamil, dia resign, ya, diganti dengan yang lain. Dia ini kalau ditanya, ya, mau sisir rambutnya ditepis, mau kasih makan ditepis. Akhirnya ditanya sama sepupu saya, ini mbaknya itu friend kamu ya? No, coba anak 6 tahun aja udah sombong banget. Ya, bagaimana kita ini yang sudah diberkati Tuhan, yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, kesombongan itu selalu hadir dalam diri kita. Maka firman Tuhan katakan, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi, bukan yang menjadi yang terhebat, tetapi menjadi seperti anak kecil ini. Melayani dengan tulus, bukan mencari dipuji, dihormati, mencari jabatan. Dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Ini yang luar biasa. Matius 23 ayat 11 sampai 12. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Katakan amin. Jadi pelayanan kita itu bukan yang terbesar, itu harus menjadi pelayan. Kalau bahasa dulu, jongos. Jadi siapa yang punya, kita ingin kalau ditinggikan, kita ingin dihormati. Ya, kita harus menjadi pelayan. Ya, sebelum saya mau bersaksi, ya, ada satu orang, itu kejadian di satu gereja, seorang majelis yang sangat dipercaya, dia mengatur segala-galanya di dalam gereja itu. Boleh dikatakan dia yang mengangani semua pelayanan di gereja itu. Ada suatu hari karena dia itu terlalu otoriter, jadi banyak yang tidak setuju dengan cara-cara dia melayani, akhirnya posisinya digeser. Ya, ada suatu hari, karena dia kesel, karena sudah merasa tidak dihormati, tidak ada di posisi yang sangat penting, apa yang dia lakukan? Jadi waktu gereja itu mengadakan perjamuan kudus, ya, di gereja itu kebetulan ada loncengnya, kayak gereja zaman dulu. Dia membunyikan lonceng itu untuk mengganggu ibadah itu. Saya mau tanya, ini apakah kita melayani karena tulus? Di saat posisi kita digeser, diganti dengan orang, kita marah. Dan apa yang terjadi? Kita melihat di saat dia melakukan itu, dia seorang yang hebat, seorang pebisnis yang hebat. Akhirnya bisnisnya hancur. Anaknya, ya, hidupnya seperti Tuhan tinggalkan mereka. Jadi ini hati-hati di dalam pelayanan kita. Hari ini yang kedua apa? Menjadi teladan. 1 Petrus 5 yang tadi kita baca ayat 3, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Katakan amin. Siapa di sini yang mau menjadi teladan? Ya, menjadi teladan itu sebenarnya nggak susah. Tetapi banyak orang yang saat ini dihinggapi satu kata, apa? Pencitraan. Benar gak? Ya, kita melakukan sesuatu, kita katakan saya dengan tulus, dengan sukarela, tetapi yang kita lakukan karena pencitraan. Ya, harapan saya, kita semua yang ada di sini itu melayani bukan karena pencitraan. Ada amin? Ya, harapan saya, hamba Tuhan siapapun, ya, W.L. Singer, pemusik di sini, kita harus menjadi teladan. Tetapi banyak orang yang karena terlalu sering, ya, disorot oleh lampu di atas mimbar,
kita jadi lupa daratan. Banyak orang yang merasa, ya kadang-kadang, ya saya ini bukan, tadi W.L. Singernya luar biasa, tapi ini W.L. Singer di tempat lain. Di saat dia merasakan, dia waktu memimpin pujian, dia merasakan, dia melihat ada jemaat Tuhan yang menangis. Wah, dia bangga, dia merasa, pujian yang penyembahan yang saya naikkan karena ya usaha saya, karena saya, ya sehingga lagunya sampai orang meneteskan air mata, sampai orang bergetar merasakan urapan Tuhan. Tapi di saat mereka pulang, mereka membawa mobil, ya dengan ugal-ugalan, membuat orang yang di jalan juga gemetaran. Apakah itu menjadi teladan bagi kita? Ya, jadi seorang yang melayani itu harus menjadi pelayan, ya, yang melayani dengan tulus. Dia tidak ada pencitraan. Memang hidupnya seperti itu, jiwanya seperti itu. Dia melayani bukan karena mau dihargai, mau dihormati, mau dipuji, tapi dia melakukan dengan sukarela. Dan dia sama yang ada di rumah, di pasar, di kantor, dimanapun dia berada, itulah dia. Tidak ada pencitraan, tetapi dia selalu menjadi teladan. Tidak gampang, ya, untuk menjadi seorang teladan itu butuh yang namanya, saya pernah, Bapak Ibu nggak tahu pernah dengar cerita ini nggak? Ya kebetulan waktu SMA tahun 1977 saya sekolah di Jogja, ya. Jadi sebelumnya memang pernah terjadi peristiwa kayak gini. Ada seorang ibu penjual beras, ya, dia bawa beras dan cabai dan kubis. Kubis tahu nggak kubis? Kol itu ya. Jadi dari daerah Pakem, daerah pertengahan kalau kita mau ke Kariurang, ya. Oke, mau cepat. Jadi dia itu memberikan, ibu itu menstop satu kendaraan, dia pikir itu omprengan lah, ya, mungkin supaya bisa dia lakukan. Dia dan supir itu dia stop dan berhenti. Dia perintahkan supir itu untuk mengangkut berasnya ke mobil dan cabenya dan kolnya. Akhirnya disuruh antar ke pasar Keranggan. Ya kebetulan pasar Keranggan itu adalah di depan sekolah saya. Ya, jadi ibu itu turun dan memerintahkan supirnya turunin semua berasnya, cabenya dan kubisnya. Dan dia waktu dia mau kasih ongkos kepada supir itu menolak. Ibu ini marah-marah, sombong banget, ya. Masa nggak mau dibayar segitu? Emangnya bayaran saya kurang? Kalau kurang saya tambahin. Tapi supir itu nggak membudis dia dan pergi. Tahu-tahu ada seorang polisi yang dekat di situ menyaksikannya dan mendekati ibu itu dan dia katakan, Bu, yang tadi ibu perintahkan angkat beras, cabai dan kubis itu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Ibu itu langsung pingsan, ya. Jadi dibawa ke rumah sakit, dirawat. Akhirnya Sultan dengar dia pingsan terus. Akhirnya Sultan itu datang dan mengampuni dia dan memaafkan dia. Dan dia akhirnya nggak pingsan lagi karena dimaafkan oleh Sultan yang mereka puja. Ya, jadi ini seseorang yang kita harus menjadi. Oke, saya mau cepat, tinggal 5 menit. Saya poinnya ada. Ya, sebenarnya poinnya banyak, ya, tapi waktu. Siap menerima upah. Banyak orang melayani karena mau menerima upah. Tapi apa upah Tuhan kalau kita melayani dengan tulus? Firman Tuhan katakan apa? Mahkota kemuliaan. Tapi banyak orang orientasinya melayani itu karena uang. Kalau kita melayani dengan tulus, ya. Jadi kadang-kadang saya datang melayani ke satu gereja, saya melihat keadaannya, ya, mereka lagi butuh banyak per bulan. Saat dikasih PK pun, saya kembalikan untuk menjadi berkat di tempat itu. Bahkan ada gereja yang nggak kenal datang kepada saya, Pak, ini tolong, ya,
gereja kami banjir, atapnya bocor-bocor, butuh renovasi. Saya diundang khotbah di situ melihat keadaannya. Saya katakan jangan mencari saya manusia, tapi carilah yang di atas. Bawa proposalmu datang ke atas, ya, biar Tuhan kirim donatur. Ya, sambil saya sebagai ini nggak enak tergetuk, saya menggerakkan saudara-saudara saya, keponakan saya kirim kumpul berapa puluh juta memberkati. Tahu-tahu adik saya, ya, saya mau bantu, ya, yang kemarin membantu membersihkan yang kebakaran di tempat ini, ya. Adik saya mendengar ini, Pak, saya mau, dia datang ngobrol dengan, hari Sabtu dia datang, Senin sudah diadakan renovasi. Ya, kita berserah, kita menerima upah, bukan untuk apakah pelayanan kita dilihat atau tidak dilihat, kita selalu serahkan kepada Tuhan. Orientasinya kan kita hanya mau mendapatkan mahkota kemuliaan, tapi kita melayani, ya. Nanti kita dikasih mahkota atau enggak itu urusan Tuhan, itu kedaulatan Tuhan, itu bukan yang kita cari. Saya mau cepat. Oke, saya mau akhiri. Ya, sebenarnya ada, nanti bisa kalau Bapak Ibu mau mencatatnya, ya, miliki hati yang siap dibentuk. Katakan amin. Ya. Jangan biarkan hatimu. Demikian juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah diri seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Ya, ini seruan kepada anak-anak muda. Siapa yang merasa dirinya masih muda di tempat ini? Haleluya. Ya, ingat, hormatilah orang tuamu. Firman Tuhan katakan apa? Kamu akan berbahagia dan panjang umur. Tapi kita melihat generasi sekarang tidak banyak yang tidak menghargai, tidak menghormati orang tuanya. Mereka itu dikhawatirkan, ya, saya mengakhiri sedikit lagi. Orang tua ini sekarang lagi khawatir. Yang namanya Gen Z ini sekarang lagi, ini semua anak muda yang tidak mau ditegur, tidak mau dinasehati, hatinya keras. Karena apa? Mereka lahir sudah enak. Mereka tidak mengalami yang namanya susah. Jadi mereka itu tidak merasakan kekurangan itu bagaimana. Bagaimana rasa lapar itu bagaimana. Kalau saya dulu masih kecil, mama saya sibuk dengan usaha, ya, warung kopi namanya. Kalau saya mau makan kue di Imlek, mama hanya bikin adonannya. Ya, kalau saya ingin makan kue lapis, adik-adik semua masih kecil-kecil, bilang, "Ma, kita ingin makan kue lapis." Mama bilang boleh. Dia bikin adonannya, dia ajari bagaimana manggangnya. Saya sama adik perempuan saya manggang, ya, kue lapis. Jadi kalau lapar, makan apa? Mungkin generasi, ya, yang tahun-tahun dulu kita masih ingat, kalau kita lapar di rumah nggak ada sayur, nasi panas dicampur minyak babi, kasih micin, kasih garam, kasih merica, diaduk-aduk, makan kenyang. Jadi dari kecil kalau mau makan, ada telur tuh, dikasih telur sama mama, kita masak, bikin goreng, bikin nasi goreng, telur digodok dan segala macam. Jadi itu yang membuat skill kita itu bisa melakukannya. Kita mau dibentuk, tapi generasi sekarang itu mengkhawatirkan orang tuanya. Ya, banyak hamba Tuhan kita kumpul ngomong, ini bagaimana ya? Generasi muda ini kalau ditegur sedikit, dinasihat sedikit, kabur. Mereka berontak kepada orang tuanya. Mereka tidak mau nurut, mereka tuh maunya terima yang baik. Yang kita khawatirkan apa? Nanti dia diterjun di pekerjaan. Waktu dia kerja di satu kantor, dimarahin sama bosnya, dia nggak mikir loh. Di rumah ada tanggungan nggak? Ada kos yang mau dibayar nggak? Ada rumah yang mau disewa nggak? Besok saya mau makan apa nggak? Langsung dia merasa, udah mulai hari ini saya nggak mau kerja lagi di tempat ini, pergi. Dia nggak mikir, sekarang cari kerja susah.
Bukankah Bapak Ibu punya anak yang seperti itu yang kalian Bapak Ibu khawatirkan? Jadi biarlah mereka dibentuk, ya. Jadi hari ini inilah yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya banyak yang kesaksian. Jadi Bapak Ibu mungkin heran ya melihat mungkin saya, oh Pak Hendroto bisa bikin kue, boleh kita uji. Ya, saya pernah panggang lapis sama ibu karena pesanan 100 biji. Saya bisa masak tunyuk, masak cukyok, ya. Ya kemarin saya lupa ngundang Pak Yoel untuk datang waktu kumpul hamba Tuhan yang makan di rumah saya. Jadi saya sama istri yang masak, sampai mereka kaget-kaget, mereka bilang, Pak masakan Bapak lebih enak yang ada di restoran. Puji Tuhan, itu bukan karena saya sudah dibentuk dari kecil, saya akhirnya mampu berdiri sampai saat ini. Ya, di saat kita merasa kekurangan, saya berjuang supaya keluarga saya nggak miskin. Bagaimana? Ya, yang penting melayani Tuhan dengan tulus. Amin. Saya minta WL Singer pemusik untuk naik. Ya maaf ya kepanjangan. Ya, tapi itulah yang sesuatu yang ingin saya sampaikan, bahwa melayani itu ya kita harus ingat ya poin-poinnya tanpa pamrih, ya melayani dengan sukarela, ya kita melayani karena harus menjadi teladan, kita harus belajar ya untuk dibentuk. Orientasi kita bukan upah, orientasi kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ingin bahannya boleh minta ya sama supaya kita lebih mengerti hari ini yang menjadi tantangan kita. Ya, yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah saya melayani dengan hati yang tulus atau untuk mencari pujian manusia? Sudahkah hidup saya menjadi teladan bagi orang lain atau jadi batu sandungan? Yang ketiga, apakah saya akan mendapatkan mahkota kemuliaan dari Tuhan? Kita serahkan kepada Tuhan. Yang penting kita melayani dengan sebaik mungkin, bukan untuk mencari nama, bukan untuk mencari upah di dunia ini. Apakah saya masih memiliki hati yang mau dibentuk? Biar hari ini kita serahkan diri kita kepada Tuhan untuk membentuk diri kita. Kita mau nyanyikan lagu ini. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, demilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Katakan, Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. katakan dari pertama, bagaikan bencana. Biar kita buka hati kita. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku di
siapapun yang sudah mendengar firman Tuhan, hari ini jangan mengeraskan hati. Bila engkau buka hatimu, bila katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya siap dipakai menjadi gembala yang baik. Jadikan kami teladan dan orientasi kami bukan karena upah, tetapi kami siap dibentuk. Hari ini Bapak Ibu yang mau dipakai Tuhan dengan luar biasa, seperti nyanyian yang kita nyanyikan, ku mau seperti-Mu Yesus. Bila Tuhan menaruh rohnya yang penuh kasih di dalam diri Anda, dan Tuhan bukakan mata rohanimu, sehingga engkau bisa memperhatikan apa yang Tuhan ingin kau lakukan di dalam hidupmu. Engkau boleh angkat tangan, ya, kita semua tutup mata. Engkau boleh angkat tangan, taruh tangan kiri di dada. Puji Tuhan, kau melihat Tuhan, tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Mereka mempunyai kerinduan Tuhan untuk dipakai di ladang-Mu ini Tuhan. Dengan hati yang tulus tanpa pamrih, mereka bisa menjadi teladan dimanapun Tuhan tempatkan. Orientasinya bukan untuk cari nama, untuk dihormati, untuk mencari upah, tetapi mereka siap dibentuk hatinya, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saat ini Tuhan, kami minta Engkau jamah. Tiada yang mustahil bagi Engkau. Engkau akan melawat mereka, dan mereka akan dipakai dengan luar biasa. Mereka akan menjadi berkat di keluarganya. Mereka akan menjadi berkat di lingkungannya. Mereka akan diberkati di pasar. Mereka akan diberkati di kantor. Mereka akan diberkati di perusahaan. Bahkan mereka akan diberkati dan dipakai dengan luar biasa di gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Bila semua yang kami lakukan, semua yang dilakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Semua kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Yang siap untuk dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Hendroto Halim. Tuhan Yesus pasti memberkati ya Pak. Saya mau lihat tangan-tangan yang terberkati pada pagi hari ini. Haleluya. Karena kita akan memberikan persembahan yang kedua, saya undang beberapa orang yang bertugas. Selagi persembahan dijalankan, kita akan menyaksikan video pengumuman ibadah sepekan. Selamat memberi, Tuhan Yesus. Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di GSJA Cendrawasih. Terima kasih atas pelayanannya Bapak Pendeta Hendroto Halim. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui amplop yang sudah disiapkan atau melalui rekening BCA dan QR Code yang tersedia. Renungan pagi dapat diakses melalui Spotify di podcast GSJA Cendrawasih. GSJA Cendrawasih mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun di bulan ini. Panjang umur, sehat selalu, semakin setia dan antusias di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Berikut ini adalah jadwal ibadah sepekan. Zoominar diadakan setiap hari Senin pukul 7 malam. Doa setiap hari Selasa sampai Jumat pukul 10 hingga 11 pagi. Ibadah kaum pria diadakan setiap hari Selasa di minggu ke-1 dan minggu ke-3 pukul setengah 8 malam. Komsel CYM setiap hari Selasa pukul 7 malam. Ibadah kaum wanita diadakan setiap hari Rabu pukul setengah 7 malam. Kelompok Keluarga Allah diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam. Doa pagi diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 pagi. Kami mengundang bagi kaum muda yang belum bergabung, mari datang dan bertumbuh bersama di ibadah Change Youth Ministry setiap hari Sabtu pukul setengah 7 malam. Ibadah diadakan sebanyak 3 sesi setiap minggunya. Ibadah raya ke-1 pukul 7 pagi, ibadah raya kedua pukul 9 pagi, dan ibadah raya ketiga pukul 4 sore.
Bagi jemaat Tuhan yang berhalangan untuk hadir dapat mengikuti ibadah melalui channel YouTube GSJA Cendrawasih. Nah, Chancy Kids GSJA diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Demikian pengumuman ibadah sepekan. Untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengunjungi akun media sosial Instagram dan channel YouTube GSJA Cendrawasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati. Semua diberkati Bapak Ibu hari ini. Ya, saya melihat tangan-tangan yang diberkati. Ada tambahan pengumuman ya. Untuk tanggal 17 yaitu di ibadah kaum wanita itu digabung dengan kaum pria. Ya, jadi yang biasa datang kaum wanita sendiri, yuk ajak suaminya ya. Mungkin yang belum datang juga untuk Pak Sutri. Ya, kita undang untuk hadir pada tanggal 17. Ini ibadah gabungan suami istri ya. Nah, kemudian tanggal 20 hari Sabtu itu jam 10 kita ada ibadah lansia. Yuk yang punya papa mama yang sudah lansia ya, udah 60 ke atas, bisa diajak untuk hari Sabtu jam 10 kita ada ibadah. Mari pada akhirnya kita akhiri ibadah kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu Suka-Sukamu Tuhan. Bapak Ibu, kita arahkan tangan kita kepada hambanya Bapak Pendeta Hendroto yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan kalau pada siang hari ini Tuhan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Hendroto yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang mengajar kepada kami Tuhan untuk kami boleh melayani dengan segala kerendahan hati. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi teladan, apa yang telah Engkau teladani bagi kami boleh kami lakukan juga. Berkati Bapak Hendroto Tuhan di dalam pengembalaannya Tuhan, di dalam segala pekerjaannya, di dalam keluarganya Tuhan, istri, anak, menantu dan cucunya semua Engkau berkati Tuhan. Sehingga apapun yang Pak Hendroto kerjakan Tuhan Kau buat menjadi berhasil. Senantiasa memberikan kesehatan, pewahyuan baru dan pengurapan baru di dalam segala pelayanannya Bapak. Terima kasih Bapak dalam kerajaan surga. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami Tuhan. Dimanapun beliau melayani, kiranya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan, dan boleh banyak orang mengenal kepada Engkau. Pakai beliau dengan lebih heran lagi. Mari Bapak dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk setiap jemaat kami yang hadir. Mungkin saat ini mereka di dalam kelemahan, mungkin saat ini mereka di dalam kesedihan Tuhan. Biarlah Engkau saja yang akan memberi penghiburan, Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati Tuhan. Juga mungkin mereka yang dalam keadaan lemah atau sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah dokter di atas segala dokter yang sanggup menyembuhkan segala penyakit apapun Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu besar di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan segala persoalan, segala masalah apapun Tuhan, Engkau sanggup menolong kami, memberikan jalan keluar Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan Engkau juga tolong Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Mari Tuhan Engkau tolong Tuhan dari pemimpin yang paling atas Tuhan, menteri-menteri dan seluruh Tuhan
jajaran kabinet Tuhan, kiranya Engkau menolong Tuhan. Mari Bapa, Engkau menolong, turut campur tangan untuk Indonesia Tuhan. Untuk perekonomian Indonesia juga Tuhan, Engkau akan menolong Tuhan. Tuhan kasihinya bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan, Engkau turut campur tangan Tuhan untuk memberkati bangsa Indonesia. Juga untuk setiap pelayanan yang ada di dalam negeri kami Tuhan. Untuk para hamba-hamba Tuhan, Tuhan, kiranya Engkau menolong Tuhan, memberikan kekuatan Tuhan senantiasa supaya dalam hati mereka boleh tetap setia melayani Engkau, membawa jiwa-jiwa kepada Engkau. Terima kasih Bapa, dalam kerajaan surga kami percaya Tuhan, kasih anugerah-Mu Tuhan selalu ada untuk bangsa kami Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan selalu ada untuk bangsa kami. Terima kasih Bapa, dalam kerajaan surga sebentar kami akan pulang Tuhan, dan kami percaya kami boleh menerima berkat-Mu. Mari saudara, kita akan mengangkat tangan, kita akan menerima doa berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Ia menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Jemaat GSDA Cendrawasih, pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan akan memberkati kesehatanmu, Tuhan akan memberkati pekerjaanmu, Tuhan akan memberkati segala usahamu, Tuhan akan memberkati segala apapun yang akan engkau kerjakan menjadi berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.